pelayanan prima terhadap tugas pokok Mahkamah Agung ini, yaitu kalau di tingkat pertama dan banding memeriksa, menerima, memeriksa, dan mengadili. Jadi seperti itu ya. Next, Mas. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 lingkungan peradilan yang harus diketahui supaya nanti tadi yang dari TUN ya, Mbak. Tadi dari TUN. Dari TUN itu juga saudaranya yang dengan peradilan umum. Betul. Nah, saudara peradilan umum juga saudaranya di peradilan agama. Jadi ada 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum. Itu siapa sih peradilan umum? Nah, peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Nah, kemudian nanti di ujungnya adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Itu ya. Kemudian peradilan agama. Peradilan agama itu kalau di tingkat pertama namanya pengadilan agama. Tadi yang dari Bogor tadi, yang sudah galau dengan godaan takut tadi ya. Tergoda janda ya, Pak sampaikan ya. salam saya untuk Pak Turhamun ya. Sampai Pak Selamat ya. Oke, tadi peradilan agama. Nah, kalau di tingkat banding namanya pengadilan tinggi agama. Tapi berbeda untuk di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh itu namanya Mahkamah Syariah. Terus tingkat provinsi namanya Mahkamah Syariah tingkat provinsi. Nah, kewenangannya untuk khusus di Mahkamah Syariah itu ada pidananya, Mbak. Ada jadi pidananya, namanya apa, Kak Mumu? Nah, ada konon yang mengatur tentang jinayah. Jadi itu hukum pidana atau konon itu perda ya, perda Aceh. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang kemudian yang ketiga adalah peradilan militer. Nah, jangan salah. Peradilan militer itu juga saudaramu sekalian, saudara kita ya, saudara kita sekalian. Ya, Pak. Nah, jadi jangan sampai nanti nggak kenal nih peradilan militer malah nyingkir ya. Kemudian gitu ya, jangan sampai ini kita satu badan. Kemudian yang berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Nah, saya lupa. Peradilan militer kalau di tingkat banding namanya pengadilan militer tinggi atau disingkat DILMILTI. Nah, khusus peradilan militer ada satu lagi di atasnya. Itu adalah pengadilan militer utama. Adanya di Jakarta saja atau disingkatnya DILMILTAMA. Jadi gitu ya. Adik-adik sekalian harus tahu ini nanti, harus mulai belajar. Kemudian yang berikutnya, ada peradilan tata usaha negara. Nah, khusus untuk peradilan tata usaha negara, kalau peradilan agama dan peradilan umum sudah sampai di kabupaten kota, maka di peradilan tata usaha negara ini adanya masih di ibu kota provinsi. Nah, kemudian di atasnya ada pengadilan tinggi tata usaha negara, itu belum semua wilayah, artinya belum setiap provinsi ada satu seperti peradilan umum dan peradilan agama, tapi baru ada beberapa. Ya, gitu ya. Nanti dipelajari terkait dengan ini. Jadi saya ulang sekali lagi, di bawah Mahkamah Agung ada 4 lingkungan peradilan. Nah, tolong diingat-ingat ini karena bahan ini akan di-share setelah rekan-rekan mengisi post-test dan juga evaluasi. Nah, kalau dari tadi ada yang lupa, tidak nyatet, ini nanti post-testnya saya takut. Nah, itu dia. Jawabannya dari mana tuh dari nanti tahunya, Pak? Mbak Ayu dari pagi sudah mengingatkan ya, supaya mereka mencatat. Betul. Jadi, apa tujuannya? Saya takut dia di depan laptop sambil tadi pakai lipstick. Pakai lipstick ya, Pak. Jadi gitu ya. Jadi ini serius ini, bukan dari pagi tadi sudah 3 batch kita lakukan. Hari pertama hari Senin, hari kedua hari Selasa. Saat ini adalah batch terakhir. Betul. Ini batch terakhir. Totalnya berapa Mbak Ayu? Total pesertanya itu ada 2045. Nah itu. Untuk rekan-rekan CPNS yang tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Melangwane sampai Pulau Rote. Ya itu semua dari kalian semua. Jadi kenapa kita kasihkan linknya setelah post-test? Nah kenapa tuh Pak? Nah ya supaya ada perhatian nanti. Takutnya ini kan kita sudah minta supaya Satker menugaskan ya. Betul. Menugaskan, jadi ditugaskan hari ini. Ya, kira-kira seperti itu, jangan disambi ke sana kemari. Jadi ini, nah ini nilainya nanti akan diberikan bagian dari Latsar. Jadi seperti itu ya. Memang kita tidak informasikan supaya kalian semua tidak tegang. Makanya kita kemas acara ini secara santai tapi serius, bukan candaan tadi.
Jadi dijelaskan terkait dengan perceraian, terkait dengan janda duda, itu bukan candaan itu. Karena aturannya memang Betul. demikian. Jadi tadi juga disampaikan bahwa Anda semua, rekan-rekan adik-adik saya, CPNS, saat ini Anda sudah diatur dengan undang-undang kepegawaian, UU ASN dan sebagainya yang mengatur kita, sehingga kita harus berhati-hati baik dalam bertingkah juga dalam bertindak. Betul. Sekali lagi juga dalam bermedia sosial. Betul. Nah, seperti itu saya lanjutkan. Nah, terkait dengan regulasi peradilan itu saya minta dibaca di Undang-Undang 3 2009 itu tentang Mahkamah Agung. Perubahan kedua berarti harus ada yang pertama dan yang kedua. Jadi perubahan kedua itu berarti ada yang pertama, dirubah lagi kedua. Betul. Nah, silakan dibaca. Kalau teman-teman saya APP pasti sudah ngelotok. Itu ya. Kemudian ada lagi Undang-Undang 48 2009, ini tentang kekuasaan kehakiman. Jadi apa saja ruang lingkup kehakiman itu. Di situ ya nanti. Ini ada yang sebelumnya juga ya Pak ya? Ada sebelumnya ini, karena 2009. Sebelumnya ada undang-undang lain. Nah, undang-undang berapa? Nah, saya nggak usah kasih tahu lah ya. Biar jadi PR untuk bisa belajar. Yang kedua juga ini 2009 juga 49 itu tentang peradilan umum. Sebelumnya juga ada undang-undangnya. Nah, kalau teman-teman APP pasti tahu. Ya, pokoknya yang kuliah sarjana hukum pasti tahu. Pasti tahu ya, harusnya tahu ya. Harus tahu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang 50 tahun 2009. Ini juga sama, undang tentang peradilan agama. Semula juga ada undang-undangnya yang lama. Nah, harus dipelajari itu. Kemudian Undang-Undang 51 tentang peradilan tata usaha negara, sama nih. Ini tentang TUN juga ada undang-undang sebelumnya. Nah, nanti dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini sebenarnya Undang-Undang 31 nih, Mas. Salah ketik kayaknya 31 ya. 31 tahun 1997 tentang ini boleh dicatat mungkin ya Pak ya, peradilan UU militer. nomor 31 tahun Ya. 1997 Ya. tentang peradilan militer. Ini keliru ya. Jadi saya salah. Typo ya. Betul, typo. Salah ketik. Oke, next, ini lanjut. Nah, ini saya akan memperkenalkan gedung-gedung kantor kita. Teman-teman kan belum ada yang ke kantor pusat, belum ada ya. Kemudian ada gedung apa saja di Mahkamah Agung itu adanya di mana? Betul. Nah, biar nggak salah alamat ya Pak. Betul. Kalau mau berkunjung, iya. Iya, nanti takutnya nanti mau ke Mahkamah alamat Agung, palsu. Alamat palsu, betul. Malah ke yang lain. Iya. Nah, oke. Ini terkait dengan gedung kantor. Saya ingin memperkenalkan yang di layar adik-adik sekalian ini adalah kantor pusat Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9 sampai 13. Di sini pimpinan kita berkantor. Jadi gedung ini ada 14 lantai. Kalau lihat di tower itu pimpinan-pimpinan kita ada di gedung ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik saya semua ini jadi pimpinan di sini nih, di gedung ini. Ya, tahun-tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Ini yang dari kisaran tadi yang mau nikah dengan apa tadi? Dari mana tadi? Orang WNA dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti jadi di sini. Ada rekan-rekan saya yang mungkin dari mana tadi? Ada Kajen atau mana tadi juga. Nah, mudah-mudahan dari sini. Kami tunggu ya Pak ya. Kami tunggu di sini. Ada dari Putu Sibau kalau nggak salah tadi juga. Nah, mudah-mudahan ada di sini nanti. Dari mana tadi? Banyak yang dari Kalimantan tadi saya lihat. Mudah-mudahan di sini. Inilah kantor pusat kita. Nah, kalau ke sini nanti carilah kita ada di lantai 3, gedung sekretariat di gedung G. Nah, kira-kira gitu ya, lantai 3. Tanya aja Mbak Rahayu Pujiastuti, pasti kenal semua. Nah, oke, lanjut. Oh ya Pak, di Mahkamah Agung ini kayaknya ada yang baru diresmiin tuh kemarin Pak, ada museum ya Pak ya? Oh iya, nah balik lagi Mas, di gedung ini itu ada museum digital. Jadi ada di lantai 1, itu ada museum digital yang menyimpan peralatan peradilan dan sejarah peradilan secara digital di lantai 1. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa ke gedung ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua kita juga punya gedung sekretariat Mahkamah Agung. Di sini tempatnya berkantor para direktur jenderal. Nah, jadi direktur jenderal peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara. Juga kepala badan pengawasan ada di gedung ini. Di gedung sekretariat Mahkamah Agung di Jalan Ahmad Yani, Kafling 58. Ini kalau yang biasa ke Jakarta, lewat tol dalam kota Cawang arah Tanjung Priok, tengok sebelah kiri, nanti ada di situ paling tinggi. Bentuknya seperti ini, persis. Persis, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan CPNS kalau lewat situ tengok-tengok aja, ya gitu ya. Di sini juga ada gedung kita yang tadi sebut-sebut. Saya salah satu
apa tahu Pengelola ya Pak pengelola ya. assessment center ini di lantai 12 gedung ini. Assessment center itu apa sih? Wah, nanti aja deh kita jelasin. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini kita ngebut dikit aja. Terus lanjut, Mas, ini gedung sekretariat. Nah, jangan sedih, Mahkamah Agung juga punya gedung arsip yang besar dan megah. Ya, gedung arsip Mahkamah Agung ada di seberangnya gedung yang tadi, yang Seberang gedung sekretariat Mahkamah sekretariat Agung ya Pak Mahkamah ya. Agung. Itu namanya di daerah Pulau Mas. Nah, di Pulau Mas itu ada gedung namanya Gamari, Gedung Arsip Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ada 7 lantai, di sini tersimpan seluruh arsip sejak Mahkamah Agung berdiri sampai dengan saat ini. Perkara-perkara yang ditangani, jurisprudensi, kemudian baik digital maupun kertas ya, maupun masih kertas, dan juga arsip-arsip terkait dengan pegawai dan sebagainya ada di sini semua. Nah, seperti itu. Nanti boleh juga kalau ingin belajar teman-teman arsiparis yang ada di sini boleh ke sini nih. Jadi ini luar biasa. Betul. Peralatan bagus. Kearsipannya juga sudah modern, sangat canggih ya Pak ya, sudah canggih. Modern di gedung Gamari ini. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang sebenarnya harusnya nanti pada saat mereka latsar itu harusnya mondoknya di sini nih, ya, mondoknya di sini. Tapi kebetulan lagi pandemi, ya kita terima dulu ini kondisi. Nah, ini adalah gedung pusat pendidikan dan latihan Mahkamah Agung, adanya di Jalan Cikopo, Megamendung, Bogor. Di Bogor ya, jadi di Bogor, daerahnya sejuk, pemandangannya indah, tenang. Karena memang untuk belajar, nih kita lihat lambangnya itu ada 4 pena itu ya, kemudian ada buku. Nah, itulah lambang 4 pena itu apa sih artinya? Itu 4 lingkungan peradilan. Kemudian buku itu tentu di situ itu tempatnya orang belajar. Jadi gitu ya. Ini di Pusdiklat Mahkamah, tempatnya megah. Seperti hotel bintang 5 ya, seperti hotel bintang 5. Hotel bintang 5 aja kalah sama gedung Pusdiklat kita, Pak. Oh iya, kalah. Karena menawarkan ketenangan betul, dalam belajar. Betul. Fasilitas lengkap juga ya, Pak. Termasuk ini mau olahraga, mau treadmill, mau segalanya ada di sini. Jadi semua lengkap pokoknya ya, lengkap. Di jadi, gedung Pusdiklat ini. Supaya teman-teman CPNS nanti, wah saya kapan ini ke sana nih kawan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita tunggu nanti di sini belajar tapi di sininya. Biasanya kalau nggak pandemi biasanya diundang Pak. Kalau tidak pandemi pasti diundang ke sini. Jadi kalau tidak pandemi, latsar pasti di sini. Ya, gitu ya kira-kira ya. Ini lanjut supaya lebih cepat nanti biar cukup waktunya. Nah, saya ingin memperkenalkan ini pasti mereka sudah kenal nih. Ini gedung-gedung mereka nih. Mungkin kebetulan saja kita ambil yang ini yang agak unik. Mungkin ini mengadopsi local wisdom ya. Betul, ya Pak. jadi itu. Ini adalah gedung prototipe gedung pengadilan kita di 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bentuknya sama. Ya, ini trademark kita. Jadi kalau teman-teman CPNS lihat gedungnya seperti ini, itu sudah pasti gedung pengadilan. Jadi seperti itu, ini prototipe kita. Sesuai kelasnya nanti, jadi besarnya, luasnya sesuai dengan kelas pengadilannya. Tapi yang jelas dengan prototipe ini ya Pak ya, 4 pilar. Ya, 4 pilar. Itu adalah melambangkan 4 badan peradilan. Ya, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan supaya tahu nih sekilas. Lanjut. Nah, sekarang struktur organisasinya seperti apa sih? Nah, kita mau mulai ini ya. Struktur organisasi Mahkamah Agung di pusat itu seperti yang tampak. Nanti bisa dibuka ini, banyak sekali referensinya bisa dibuka, yaitu pimpinan kita itu adalah Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, serta para ketua muda atau ketua kamar. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada di sebelahnya Majelis Hakim Agung, itu juga ada di kelompok ini. Jadi Ketua Mahkamah Agung harus berasal dari Hakim Agung. Baik, lanjut. Di sebelahnya ada Panitra. Panitra di situ ada Sekretariat Panitra Eselon 2, ada Panitra Muda. Ini adalah yang mengurus core bisnis Mahkamah Agung ya, menyelesaikan penyelesaian perkara. Kemudian yang berikutnya ada Sekretaris Mahkamah Agung, di bawahnya aja dirjen-dirjen. Jadi nanti bisa dibaca di Perpres 13 nanti ya, 13-14. Ya, ini ada di Sekretaris Mahkamah Agung dibantu oleh dirjen-dirjen dan kepala badan. Jadi ada Dirjen Badilum atau Peradilan Umum, ada Dirjen Badan Peradilan Agama, ada Dirjen Badan Peradilan Mil dan Tun, ada Kepala Badan Pengawasan, ada Kepala Badan Urusan Administrasi, ada
Kepala Badan Litbang Diklat. Oke, lanjut. Nah, untuk organisasi di pengadilan tingkat banding seperti yang terlihat di atasnya ketua, wakil ketua, tentu rekan-rekan sudah ada tuh di situ yang bertugas di pengadilan tingkat banding pasti sudah tahu. Sama di sebelahnya ada Pak Panitera, kemudian juga di bawahnya ada Panmut, Panitera Muda, dan juga ada Panitera pengganti di sana. Itu yang mengurus terkait dengan core business, yaitu penyelesaian perkara. Kemudian di sebelahnya ada sekretaris, nah, di sekretariat ada sekretaris. Di situ Supporting ada unit ya, Pak, ya? Nah, supporting unit kita, ada kepala bagian, ada kepala bagian umum, ada kepala bagian perencanaan dan kepegawaian, dan seterusnya di bawah. Tentu rekan-rekan sudah tahu, di sana sudah ada. Nah, berikutnya pengadilan tingkat pertama. Nah, pengadilan tingkat pertama ini saya ambil sampel saja satu ya. Sama seperti pengadilan tinggi tadi, tapi berbeda kelas ya. Ada kelas 1A khusus, ada kelas yang lain. Strukturnya berbeda di kelas 1A khusus. Nanti rekan-rekan saya bisa baca, rekan-rekan CPNS bisa baca lagi. Tapi pada prinsipnya sama, bahwa dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, kemudian di sana ada kelompok jabatan yang mulia para hakim, kemudian sama di satu sisi panitera pengadilan juga dibantu oleh panitera muda, kemudian sama sebelahnya juga begitu, sekretaris dibantu oleh beberapa, ada yang kabat di eselon di pengadilan kelas 1A khusus, dan yang lainnya kasubag eselon 3. Lanjut, sedikit lagi, regulasinya bisa ditemukan di sini. Perpres 13 tahun 2005 itu untuk Sekretariat Mahkamah Agung. Perpres 14 tahun 2005 itu untuk kepaniteraan Mahkamah Agung saja ya. Nah, kemudian Perma 7 tahun 2015, Jungto Perma nomor 1 tahun 2017 itu untuk sekretariat dan kepaniteraan di pengadilan banding dan tingkat pertama. Nanti bisa dibaca di sini seluruhnya, termasuk tugas-tugasnya dan sebagainya. Kemudian ada keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 018/2006. Ini adalah kepaniteraan di Mahkamah Agung. Dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2006 itu untuk Sekretariat Mahkamah Agung. Nah, nanti dibaca sendiri teman-teman saya yang milenial ini ya. Lanjut. Nah, sedikit saja tadi hak dan kewajiban sudah dibahas lebih dulu, Mbak. Jadi saya hanya akan menyampaikan terkait dengan pokok-pokoknya saja. Tadi sudah sudah dijelaskan detail. Terkait dengan hak PNS. Hak PNS diatur di pasal 21 Undang-Undang 5 tahun 2014. Tadi terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas sudah dijelaskan tadi ya. Betul ya, PP Pak. gaji juga sudah tadi Betul. di depan. Jadi gajinya jangan protes, jangan demo ya, nggak ada demo. Jadi sudah diatur oleh pemerintah. Gitu ya. Kemudian tunjangan itu apa yang termasuk tunjangan? Banyak, ada tunjangan yang paling besar sesuai dengan grade kelas jabatannya adalah tunjangan kinerja atau tunjangan remunerasi, dan ada lagi tunjangan beras untuk istri, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak dan sebagainya. Nah, ini sudah ada ketentuannya semua. Kemudian yang berikutnya haknya adalah cuti. Tadi sudah dijelaskan tadi, cuti banyak sekali ya. Banyak sekali jenisnya cuti ya Pak ya, sudah barusan nih masih hangat. Barusan kan tadi dijelaskan masih oleh hangat. Bagian pemberhentian dan pensiun. Ya, oke. Jadi itu. Kemudian ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sudah dijelaskan juga ini. Nah, terus kemudian ada perlindungan. Nah, perlindungan ini kalau kita mendapatkan masalah hukum, tapi dalam melaksanakan tugas ya, bukan di tempat lain ya. Betul. Kita akan mendapat perlindungan. Kemudian juga pengembangan kompetensi. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan oleh Kak Mumu. Bagiannya kompetensi Kak Mumu. ya, dan pengembangan pegawai. Lanjut, kewajiban PNS tadi ada disebutkan tadi, ada diatur di pasal 23 Undang-Undang 5 tahun 2014, ada banyak nih.